Shalom semuanya. Sudah sering berdoa, sudah lama menanti, tapi rasanya tidak ada yang berubah. Doa-doa terasa kosong, mujizat yang dinanti tak kunjung tiba. Apakah Anda mengalaminya? Jika ya, Anda tidak sendirian. Tapi bagaimana jika ada rahasia yang bisa mengubah seluruh pengalaman doa Anda? Rahasia yang membuat doa Anda tidak hanya sekedar ucapan, melainkan sebuah pertemuan dahsyat yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 tips simple yang akan mentransformasi cara Anda berdoa. Dan percayalah, ini bukan teknik doa baru yang rumit. Bukan pula formula teologi yang hanya bisa dipahami para ahli. Ini adalah kebenaran sederhana yang mungkin selama ini tersembunyi. Langsung dari Alkitab. Kita tahu orang-orang yang mengalami kuasa doa luar biasa, yakni orang yang melihat mujizat terjadi, yang hidupnya berubah total. Itu bukan karena mereka hafal seluruh Alkitab atau lulusan sekolah teologi ternama, tapi karena mereka hanya menemukan rahasia doa yang akan kita bahas ini. Luar biasa. Sekarang, salah satu rahasia terbesarnya terletak pada kebiasaan doa seseorang yang paling berkuasa yang pernah hidup, Yesus Kristus sendiri. Bayangkan, di tengah pelayanan yang super sibuk, yang penuh keramaian dan tuntutan, Yesus punya satu kebiasaan yang tak pernah absen. Mari kita lihat. Injil Markus mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Bahkan Lukas juga menuliskan bahwa Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dan Lukas pun menambahkan, dia pergi ke Bukit Zaitun seperti kebiasaannya. Kebiasaan di sini bukan sekedar rutinitas biasa. Ini adalah disiplin yang kuat, sengaja, dan tidak bisa ditawar. Ini artinya kehidupan yang penuh kuasa, lahir dari doa yang paling pribadi dan tersembunyi. Dan pola inilah kita bisa belajar tips pertama yang akan mengubah doamu selamanya. Tips 1. Terapkan strategi tempat rahasia. Jadi, apa maksud dari tempat rahasia ini? Penting untuk dipahami, rahasia ini bukan tentang di mana Anda berdoa. Apakah itu di kamar, di dapur, atau di puncak gunung. Rahasia sesungguhnya adalah memahami mengapa kerahasiaan itu sendiri sanggup melepaskan kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup Anda. Yesus sendiri yang mengajarkan prinsip fundamental ini dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Pesan Yesus sangat jelas. Doa yang paling berkuasa dimulai di tempat yang paling tersembunyi. Bahkan pendoa legendaris seperti Raja Daud memahami kekuatan ini saat ia menulis dalam Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungannya maha tinggi dan bermalam dalam naungannya maha kuasa. Ini adalah gambaran sebuah tempat yang intim dan tersembunyi bersama Tuhan. Lalu, bagaimana penerapan praktisnya? Ada 2 level. Secara fisik, sengajalah ciptakan ruang di mana Anda tidak akan diganggu. Tutup pintu. Jangan biarkan orang tahu. Jauhkan ponsel Anda. Lakukan ini bukan untuk pamer kesalehan, tapi untuk menciptakan fokus total dalam berdoa. Secara rohani, dan ini yang terpenting, setelah pintu fisik tertutup, tutuplah pintu-pintu lain di hati Anda. Tutup pintu bagi kekhawatiran, ketidakpercayaan, iri hati,
dan semua keberisikan dunia. Semua ini adalah persiapan agar Anda benar-benar hanya berdua dengan Tuhan. Disinilah Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa tanpa gangguan. Seorang pengkhotbah besar, Charles Spurgeon, pernah berkata, "Jika engkau murtad secara diam-diam di hadapan Tuhan, engkau akan segera jatuh di hadapan manusia." Artinya, kebalikannya juga berlaku. Apa yang Anda bangun secara pribadi dan rahasia bersama Tuhan akan termanifestasi secara publik dengan kuasa yang dahsyat. Buktikanlah sendiri. Sekarang, kita akan masuk ke sebuah rahasia yang bahkan lebih dalam. Kita semua pasti sangat mengenal ayat ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengutipnya, menghafalnya, dan menjadikannya pegangan. Tapi, pernahkah Anda menyadari bahwa salah satu rahasia doa terbesar dalam Alkitab tersembunyi tepat 2 ayat sebelumnya? Sebuah kebenaran yang sering kita lewati yang bisa mengubah total kehidupan doa kita dalam semalam. Maka hal inilah yang membawa kita ke tips kedua. Izinkan Roh Kudus berdoa melalui Anda. Seringkali kita merasa doa kita tidak berdaya karena kita tidak tahu harus berkata apa. Kita lelah, bingung, dan beban hidup terasa begitu berat. Disinilah kebanyakan dari kita melewatkan rahasia terbesar itu. Lihat apa yang dikatakan Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ini bisa diartikan sebagai erangan jiwa. Ini adalah komunikasi yang melampaui kata-kata, yang langsung terhubung ke hati Bapa. Artinya, ketika Anda mengizinkan Roh Kudus berdoa melalui Anda tidak hanya sedang meminta campur tangan Tuhan, Anda sedang membiarkan keinginan Tuhan sendiri diekspresikan melalui Anda. Maka bagaimana penerapan praktisnya? Jadi, setiap Anda berdoa, apalagi sedang merasa kewalahan dan kehabisan kata-kata, segera lakukan ini. Ambil waktu untuk diam, lalu konsentrasi penuh. Izinkan Roh Kudus berdoa melalui Anda. Biar Dia yang berbicara kepada Tuhan. Kalau perlu, biarkan ada desahan, erangan, atau bahkan air mata. Jangan anggap itu sebagai tanda kelemahan, apalagi malu. Ingat, Anda sedang berdoa di tempat tersembunyi, karena di saat itulah Roh Kudus akan mengambil alih. Erangan Anda diterima olehnya dan diubah menjadi permohonan yang sempurna, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Memang kelemahan kita selalu akan menjadi panggung bagi kekuatannya. Dan memang mengizinkan Roh Kudus mengambil alih saat kita lemah adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Tapi sekarang bagaimana jika kita bisa membangun sebuah gaya hidup doa yang begitu kuat sehingga kita terus-menerus hidup dalam aliran kuasanya sepanjang hari? Bagaimana jika ada cara untuk menjaga api doa itu tetap menyala dari pagi hingga malam? Ini membawa kita pada tips terakhir, sebuah strategi yang dipraktikkan oleh para raksasa iman untuk memastikan mereka tidak pernah jauh dari hadirat Tuhan. Inilah tips ketiga, ikuti ritme doa raksasa iman. Jika tempat rahasia di tips 1 adalah fondasinya dan doa oleh Roh Kudus di tips 2 adalah mesinnya, maka tips ketiga ini adalah
bahan bakar yang membuatnya terus berjalan, yaitu konsistensi. Kita sering berpikir doa adalah tentang satu sesi panjang yang intens. Tapi mari kita lihat pola doa Raja Daud dalam Mazmur 55 ayat 18. Pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Perhatikan ritmenya, pagi, tengah hari, dan petang. Ini bukan sekedar jadwal yang kaku. Ini adalah cara Daud untuk terus-menerus menyelaraskan kembali hatinya dengan Tuhan di tengah-tengah kesibukan dan tekanan sebagai seorang raja. Pola dahsyat ini ternyata tidak berhenti di Daud. Gereja mula-mula yang kita tahu mengguncang dunia pada masanya juga mengadopsi ritme yang sama. Kisah para rasul mencatat para rasul berdoa pada jam-jam strategis. Jam ketiga sekitar pukul 9 pagi, jam ke-6 siang, dan jam ke-9 sekitar pukul 3 sore. Sekali lagi, ini bukan tentang ritual yang legalistik. Ini adalah peperangan rohani yang terencana. Pikirkan seperti ini, dengan sengaja berhenti sejenak untuk menyentuh dasar bersama Tuhan beberapa kali sepanjang hari. Anda membuka banyak pintu bagi Roh Kudus untuk membimbing keputusan Anda, memperbarui kekuatan Anda, dan melepaskan kuasa Tuhan ke dalam situasi yang Anda hadapi. Dengan cara ini, doa bukan lagi sekedar sebuah acara, melainkan sebuah atmosfer di mana Anda hidup dan bernafas. Sebagai pengingat, inilah kebenaran menakjubkan yang menyatukan semuanya. Kuasa Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian sedang aktif bekerja dalam doa-doa Anda saat ini. Karena kisah para rasul 1 ayat 8 menjanjikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Namun, inilah yang terlewatkan oleh kebanyakan orang Kristen. Kuasa ini tidak dilepaskan melalui kefasihan yang sempurna atau ketepatan teologis, seperti harus menerima baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa roh, melainkan dilepaskan melalui 3 praktik sederhana yang diikuti oleh Yesus, Daud, dan gereja mula-mula yang baru saja kita bahas. Waktu doa yang rahasia dan terfokus seperti Tuhan Yesus di Bukit Zaitun, mengizinkan Roh Kudus bersyafaat dan menciptakan ritme doa harian yang konsisten. Saat Anda menerapkan ketiga hal ini, Anda sedang memposisikan diri Anda untuk menjadi saluran bagi kuasa kebangkitan yang sama yang pernah mengubah dunia. Gereja mula-mula tidak menaklukkan kekaisaran Romawi dengan kekuatan. Mereka melakukannya dengan doa-doa pribadi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, doa yang menggerakkan surga dan mengguncang bumi. Dan dengarkan baik-baik, kuasa yang sama yang pernah memenuhi ruang atas di Yerusalem kini tersedia untuk memenuhi ruang doa Anda hari ini. Doa Anda yang berikutnya, mungkin doa yang Anda panjatkan setelah menonton video ini, bisa jadi adalah doa yang mengubah segalanya. Bukan karena indahnya kata-kata Anda, tapi karena dahsyatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui Anda. Ingatlah janji Yesus dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.